Kita bahas tentang nih akuntansi utang jangka panjang sama investasi ya. Jadi, pada punya kalkulator nggak? Ada bawa kalkulator semua nggak? Sama tolong disiapkan ya kalkulator. Soalnya ini kita butuh menghitung juga caranya nanti biar gampang. Waktu ujian insya Allah boleh bawa kalkulator. Coba nanti saya tanyakan lagi ke pengurus ya. Udah tahu ujiannya tanggal 13, jamnya jam 8.45 kalau nggak salah. Sudah tahu semua. Ya udah tahu jadwalnya. Jadwalnya tanggal 13 Mei, jamnya jam 8 kalau nggak salah. Nanti coba saya cekkan lagi. Jadi siap ya, tanggal 13 kita ujian. Ini kenapa nggak bisa ngetik ya saya ya? Oh ya, tanggal 13 jamnya jam pagi, jam pertama kalau nggak salah akuntansi itu. Saya lupa jamnya. Selamat siang. Langsung kalkulatornya disiapkan ya sama modul 9. Kita lanjut dulu. Ini kenapa saya nggak bisa ketik ya? Oke. Karena di sini kita mau hitung-hitungan tentang investasi jangka panjang. Kira-kira apa akuntansi jangka panjang atau investasi jangka panjang yang Mbak tahu? Ada yang tahu investasi jangka panjang itu apa? Jenisnya. Ya Allah, ini kenapa aku nggak bisa ngetik ya? Oke, selain deposito, terus selain itu lagi, ada yang tahu? Aplikasi besok. Oke, betul. Nah, hari ini kita mau bahas tentang itu ya. Pertama, ini kegiatan belajar 1 tentang konsep nilai tunai. Sebentar ya, ini saya kok nggak bisa ngetik di mana ya ini ya? Kenapa? Coba. Udah lanjut dulu aja. Jadi pernah denger yang namanya future value? Future value itu nilai yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita investasikan deposito ya, saya kan deposito, andai kata uangnya 1 juta. Nah, sedangkan kita mau tahu, kan pasti ada bunga. Kalau kita investasi, kita nanti pasti dapat bunga. Nah, otomatis nilai misalnya sekarang kita investasi 1 juta. Untuk beberapa bulan, misalnya 6 bulan ke depan, nilai uang kita kan nggak mungkin 1 juta. Karena sudah ditambah ada yang namanya bunga dan segala macamnya. Itu namanya future value, bisa kita hitung. Nah, cara yang menghitung itu present value dikali ini 1 plus R. R ini tingkat bunga, terus dipangkatkan N. N ini jangka waktunya. Jadi periodenya berapa lama? Misalnya kalau 6 bulan dan kita dapatnya tiap bulan, berarti dikalikan ini pangkatnya 6. Nah, biasanya R ini untuk 1 tahun. Jadi hati-hati ya. R itu nilainya biasanya untuk 1 tahun, bukan untuk 1 bulan. Jadi andai kata misalnya R-nya berapa, terus nanti
dibagi, kalau mau misalnya dibayarnya setengah tahunan itu berarti dibagi 2. Kalau dibayarnya tiap bulan berarti dibagi 12. Jadi hati-hati di situ. R ini biasanya 1 tahun. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini mohon maaf ya, saya kok nggak tahu ini tempat saya ngetik di mana. Dengar suara saya semua ya? Allah. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lanjut ya. Ini kenapa? Coba. Oke. Nah, ini bisa ngetik. Sekarang lanjut dulu. Nah, dari future value itu kita juga bisa nilai, misalnya kita mau investasi berapa tahun. Misalnya 5 tahun, kita mau tahu nilai tahun ketiga, ya gampang ini. Kita jadi P3 sama dengan PO. P0 itu nilai awal kita investasi, kalau misalnya tadi 1 juta, terus I nya ini sama kayak bunga tadi, kayak R, terus N tetap periodenya. Sekarang coba ini tetap ya, sama ya, rumusnya masih sama. Tahu caranya ngitung kalau pangkat N gini nggak di kalkulator? Coba dibuka kalkulatornya. Kalkulator soalnya kan macam-macam, jadi kalau ini kalau diusahain pakai kalkulator yang ada giniannya ya, ada pangkat-pangkatnya gini, ada semua enggak? Jadi paling nggak ada basic buat ini, soalnya kalau nggak gitu nanti kelamaan menghitungnya mbak. Ada, kelihatan nggak? Yang ada gininya, ada pangkatnya Y pangkat X atau akar Y pangkat X, terus X pangkat kuadrat. Ada ya? Ya, Y pangkat X ada. Oke, sip. Kalau ada semua sip. Sekarang coba dilihat di halaman 9.4. Ya, sebentar. Coba dibuka halaman 9.4 ya. Sama 9.5. Di situ kan contohnya 1 juta dengan tingkat bunga 20%. Nih. Cara menghitungnya kan kalau persen, misalnya 20% ya, itu jangan di kalkulator jangan ditulis berarti 1 tambah 20, enggak, tapi kita jadikan persenan, berarti harus dibagi 100. Jadi 20 dibagi 100 sama dengan berapa? Tahu kan? Jadi 0,2. Hati-hati di situ ya. Jadi bukan 1, misalnya kayak gini ya, rumus tadi kan 1 plus I. Ini 1 plus I, ini berarti bukan 1 plus 20, tapi 1 plus 20%. 20% itu 20 dibagi 100. Jadi 1 plus 0,2. Oke? Paham? Jadi jangan 1 plus 20, jadinya kan 21, bukan, tapi 1 plus 0,2. Jadi 1,2. Oke? Nah, di situ bisa dilihat kan, misalnya caranya kan 1 ditambah 0,2 tadi kan, karena 20% dengan 2 tahun berarti tinggal 1,2, ini tinggal di X kuadratin kalau di kalkulator, jadinya 1,44. Kalau cuman 2 tahun, karena berarti kan cuman X pangkat 2 jadi 1,2 pangkat 2 itu bisa langsung pakai X pangkat 2. Tapi andai kata kalau lebih dari 2 tahun, kita pakai yang Y pangkat X. Misalnya 1,2 untuk 5 tahun ya, ditulis dulu 1,2, terus Y pangkat X nya dipencet, baru 5 sama dengan, nah ini, jadi 1,2 pangkat 5 itu sama dengan 2,48832. Dicoba dulu masing-masing di kalkulator, ketemu hasilnya sama nggak?
2,48832. Coba. Ya nggak apa-apa, itu biasanya cuman beda 0, nggak masalah. Kan 2,488 kalau dibulatkan bisa 2,49. Yang lain gimana? Hasilnya sama? Dicoba dulu ya. Oke, sip. Betul Mbak Sriuntari. Yang lain? Oke. Yang belum punya tolong disiapkan. Bisa pinjem temen aja nggak apa-apa kalau mungkin temennya ada, karena untuk ujian nanti buat jaga-jaga kan pasti kita pakai hitung-hitungan lebih cepat kalau kalkulator. Nggak ada X pangkat Y pangkat X Mbak. X pangkat Y sama aja. Coba di di sini di atasnya angka-angka ini biasanya ada Y pangkat X atau X pangkat Y, sama aja. Dicoba. Coba